Pernah nggak sih ngebayangin ondel-ondel main bareng Doraemon? Tapi kali ini, bukan sekadar main biasa, loh. Soalnya yang keluar dari kantong ajaib Doraemon itu bukan pintu ke masa depan, tapi malah kambing. Gimana jadinya kalau ondel-ondel naik kambing? Doraemon malah naik mobil-mobilan? Wah, kocak banget pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Buat kalian yang baru mampir atau udah sering nonton tapi belum pencet tombolnya, yuk jangan lupa like dulu, komen yang seru, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah gokil dari ondel-ondel dan teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di video kali ini. Yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Semoga dengan bersholawat, hidup kita makin berkah dan bahagia. Jangan lupa juga untuk terus meningkatkan takwa kita kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan, sekecil apapun itu. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kisah hari ini penuh canda, tapi juga mengajarkan kita soal persahabatan dan tolong-menolong. Tulis juga ya teman-teman, kalian nonton dari mana nih? Dari Aceh, Makassar, Depok, atau dari kampung sebelah? Tonton sampai akhir karena akan ada satu pertanyaan yang jawabannya ada di dalam cerita ini. Jawaban yang benar akan dapat hadiah spesial yang akan disampaikan di bagian penutup video ini. Hari itu langit Jakarta lagi biru banget. Angin sepau-sepau bikin suasana adem, meskipun sebenarnya matahari masih setia nyorot dari atas kepala. Tapi bukan cuma langitnya yang cerah, hati Doraemon juga lagi sumringah banget. Sambil ngelangkah-langkah kecil di gang sempit antara rumah-rumah padat penduduk, Doraemon nyengir sendiri. Bukan karena baru dapat diskon Holland Bakery, tapi karena dia mau ngasih kejutan buat sahabat barunya, ondel-ondel. Doraemon jalan sambil bawa kantong ajaib yang sudah terkenal seantero dunia. Tapi kali ini, isinya bukan pintu kemana saja, atau baling-baling bambu, atau alat penyusut, apalagi mesin waktu. Pokoknya bukan teknologi canggih khas masa depan. Isinya kambing. Iya, kambing. Seekor kambing yang gemuk, berbulu putih kecoklatan, dan ada pita merah di lehernya. Doraemon ngakak sendiri waktu pertama kali kambing itu nyodorin lidah. "B," katanya, sambil ngeludah rumput. Doraemon dengan semangat mengetuk pintu rumah si ondel-ondel yang biasanya tampil gagah di acara 17-an. Tapi sekarang, si ondel-ondel ini udah resmi jadi karakter utama serial YouTube gokil. Suaranya berat tapi penuh kasih sayang. Tok tok tok. Suara Doraemon di depan pagar besi. Dari balik pintu, muncul suara ngorok. Zet set set. Gerarahaha. Set set set. Rupanya ondel-ondel masih tidur pulas. Di dalam kamar sempit, tubuh besarnya yang tinggi menjulang malah lagi miring di kasur gulung, kakinya nongol sampai kerak sepatu. Doraemon geleng-geleng kepala. "Ondel-ondel, bangun dong. Hari ini kita mau petualangan seru loh." Doraemon akhirnya menyelinap masuk lewat jendela. Dengan izin syuting pastinya, biar nggak dikira pencurian rumah adat. Ia ngeluarin senter bulu ayam dari kantong ajaib, terus nyalain ke wajah ondel-ondel. Blar! Langsung ondel-ondel duduk kaget. Rambutnya megar kayak singa habis kesetrum. "Hap? Siapa yang ganggu mimpi aku jadi artis sinetron?" "Gak usah lebay ah," kata Doraemon sambil ketawa. "Aku mau ngajak kamu main ke tempat spesial hari ini." Ondel-ondel ngucek-ngucek mata. "Kamu bilang gitu minggu lalu, dan kita malah nyasar ke kebun jagung. Aku diserang belalang." "Tenang, kali ini beda. Aku udah siapin kendaraan khusus," kata Doraemon bangga. Dia berdiri di tengah kamar dan mulai merogoh-rogoh kantong ajaibnya yang ikonik. Dari dalamnya, bukan keluar mobil, pesawat, atau karpet terbang, tapi, ya, kambing. Krek! Suara alat kantong ajaib seperti resleting celana dibuka. Dan dalam sekejap, keluarlah seekor kambing hidup. Kambingnya berdiri santai, nyengir kayak ngerti situasi, dan langsung nyamperin ondel-ondel yang baru sadar itu hewan sungguhan. Ini kambing beneran?" tanya ondel-ondel, suaranya nyaris fals karena kaget. "Bukan mainan? Bukan karakter animasi?" Doraemon ngangguk sokcol.
Yap, aku pinjam dari Taman Edukasi. Tenang, udah izin. Namanya Mimin. Kambing jantan, tapi mukanya manja. Si ondel-ondel mendekat pelan-pelan, wajahnya masih ragu. Terus ini mau diapain? Mau disembelih? Kan gak Idul Adha? Ya Allah, bukan, kata Doraemon kaget. Mau kita tunggangi. Naik kambing keliling kota dulu sebelum masuk pintu ajaib. Naik kambing, wajah ondel-ondel pucat. Kamu tahu badanku segede apa, kan? Itu kambingnya kecil amat. Tapi Doraemon tetap semangat. Tenang, dia dilatih spesial. Bisa bawa beban 150 kilo. Kamu pasti muat. Ondel-ondel akhirnya pasrah, terus pelan-pelan naik ke atas kambing. Tapi baru separuh badan naik, kambingnya langsung balik badan. Blue. Ondel-ondel mental kayak bola bekel dilempar emak-emak. Badannya gulung sampai ketumpukan jemuran tetangga. Jemuran basah pun ikut nempel di topengnya. Ada daster, sarung, bahkan BH warna pink yang gak tahu milik siapa. Satu kampung ketawa ngakak lihat pemandangan itu. Aduh, aduh. Ini kambing atau kereta roller coaster sih? Teriak ondel-ondel dari balik jemuran. Doraemon buru-buru lari nyamperin. Sambil ngeluarin plester rasa pisang dari kantong, ajaib buat luka-luka kecil di dengkul ondel-ondel. Maaf ya, aku lupa bilang, Mimin itu kambing ADHD. ADHD kambing MAH baru denger gue? Gumam ondel-ondel. Akhirnya mereka berdua duduk dulu di teras rumah. Ondel-ondel masih pegang lututnya yang nyeri. Sementara Doraemon nyuapin es krim rasa rumput laut dari kantong ajaib. Gimana kalau kita skip naik kambing? Langsung aja ke pintu ajaib. Ondel-ondel mengangguk lemah. Ide bagus, sebelum kambing itu ngajak tinju. Doraemon tersenyum lebar. Tapi kamu gak nyesel kan udah nyoba? Ondel-ondel melirik ke kambing yang sekarang lagi makan pot bunga tetangga. Nyesel sih nggak, cuma trauma seumur hidup. Setelah insiden, ondel-ondel terbang karena kambing hiperaktif, Doraemon memutuskan untuk beralih ke rencana B. Ia mengeluarkan pintu ajaib dari kantongnya, pintu legendaris yang bisa membawa penggunanya kemana saja hanya dengan membuka daun pintu. Tapi hari ini, destinasi yang dituju bukan sekolah, bukan taman kota, apalagi restoran sushi. Hari ini kita jalan-jalan ke pegunungan. Seru Doraemon sambil menyapu peluh dari kening bundarnya yang tak berbulu itu. Ondel-ondel yang masih agak gemetar karena trauma kambing tadi, perlahan berdiri. Ia melihat pintu berwarna ungu terang itu dengan tatapan curiga. Lu yakin ini nggak salah alamat? Jangan sampai nanti gue buka, malah masuk ke kandang harimau. Doraemon tertawa renyah. Tenang aja. Aku udah setting GPS pintunya langsung ke tempat yang pemandangannya indah banget. Udaranya sejuk, dan dijamin bebas kambing liar. Ondel-ondel akhirnya memberanikan diri membuka pintu itu. Begitu pintu terbuka, angin pegunungan langsung menyapa wajah mereka. Terlihat bukit-bukit hijau bergelombang di kejauhan, pohon-pohon cemara berdiri tegak seperti barisan prajurit penjaga alam, dan langit membentang biru cerah. Suara burung bersahutan menyambut kedatangan mereka seperti orkestra alam yang sedang gladi resik untuk konser besar. Wah, ini sih surganya bumi, teriak ondel-ondel dengan mata berbinar. Ia segera melangkah keluar dari pintu ajaib dan berdiri di atas rumput yang begitu empuk. Rasanya seperti menginjak permadani lembut buatan langit. Doraemon menyusul di belakang, menyeret koper kecil berisi alat-alat piknik dan satu ekor kambing. Iya, kambing lagi, yang nyangkut di kantong karena belum sempat dimasukin kandang. Kenapa kambing itu ikut lagi? Ondel-ondel refleks panik dan langsung berdiri di atas batu besar. Doraemon nyengir. Hehe, nggak sengaja ke bawah. Tapi dia jinak kok. Namanya Mimi, istri dari Mimin. Masih ada pasangannya? Aku nggak siap mentalnya. Ondel-ondel hampir pingsan lagi. Tapi suasana pegunungan yang damai membuat semua orang tenang, termasuk kambing Mimi yang mulai menggigiti rumput dengan penuh semangat. Akhirnya, setelah tertawa-tawa dan lempar-lempar dedaunan, Doraemon mengajak ondel-ondel untuk keliling bukit. Tapi kali ini, bukan naik kambing, ya. Doraemon memutuskan untuk mengganti metode transportasi demi menghindari korban mental kedua dari sahabatnya itu. Dengan gaya seperti pesulap jalanan, Doraemon kembali mengubek kantong ajaib. Dan, kling.
Keluarlah sebuah mobil-mobilan merah menyala yang ukurannya pas banget buat ondel-ondel. Bentuknya mirip mobil pemadam kebakaran mini, lengkap dengan klakson, tin-tin, yang suaranya nyaring kayak peluit wasit Liga RT. Naik ini aja, biar kamu bisa jalan-jalan tanpa takut dilempar kambing lagi, kata Doraemon sambil nyengir penuh kebanggaan seperti ayah yang berhasil kasih mainan baru buat anaknya. Ondel-ondel melihat mobil itu penuh keraguan. Ini muat nggak sih? Badan gue kan ukuran, khusus Betawi monumental. Tenang, aku udah atur ukurannya pakai alat pembesar volume. Mobil ini bisa menyesuaikan dengan bobot tubuh kamu, jawab Doraemon sambil memencet tombol rahasia di setir. Dan benar saja, mobil itu langsung blow up, melebar seperti tahu goreng kena minyak panas. Wah, ini sih gokil, teriak ondel-ondel. Tanpa pikir panjang, ia langsung lompat ke kursi pengemudi dan mulai muter-muter di padang rumput. Mobilnya ngibrit sambil ngeluarin suara, tin-tin, tiap kali lewatin semak-semak. Sementara itu, Doraemon yang tadi sempat duduk santai, melihat kambing Mimi melotot ke arahnya dengan tatapan penuh arti. Kamu mau jalan juga? Katanya sambil ngelus kepala si kambing. Tanpa banyak mikir, Doraemon naik kambing. Yes, Doraemon yang selama ini naik baling-baling bambu dan alat canggih, sekarang dengan santainya duduk di atas punggung kambing sambil pegang tali kendali dari tali rafia. Dan beginilah kondisi di pegunungan, ondel-ondel naik mobil-mobilan berdesain lucu, sambil ngebut di jalan setapak, dan Doraemon yang biasanya tenang dan futuristik, sekarang bergoyang-goyang pelan di atas kambing sambil nyanyi lagu dangdut. Bahkan Mimi si kambing sempat gigit daun sambil angguk-angguk seirama. Sesekali mereka papasan di tikungan bukit. Doraemon melambai sambil teriak, "Bro, kamu ngebut banget, kayak tukang bakso dikejar mak-emak." Ondel-ondel jawab sambil ngakak, "Lagian lu juga, masa robot abad 22 naik kambing? Dunia udah mau kiamat nih." Mereka berdua ngakak bareng. Udara dingin, suasana damai, suara lonceng dari leher kambing. Semuanya bikin momen itu nggak terlupakan. Bahkan seekor burung hantu sempat nimbrung di atas kepala ondel-ondel, ikut nyanyi lagu daerah karena suasananya terlalu syahdu. Setelah capek muter-muter, mereka duduk bareng di pinggir tebing sambil nyender ke batu besar. Ondel-ondel buka helmnya, Doraemon ngeluarin bekal dari kantong ajaib, dan kambing Mimi mulai guling-guling di rumput. Mereka nggak tahu bahwa kekonyolan selanjutnya akan terjadi di menit-menit berikutnya, gara-gara kesalahan sepele, kasih makan yang salah. Setelah puas ngebut dan berkeliaran di padang rumput pegunungan yang super hijau, akhirnya ondel-ondel dan Doraemon memutuskan untuk istirahat sejenak. Nafas ondel-ondel ngos-ngosan seperti habis lari keliling Monas 5 kali bolak-balik. Astaga, ini mobil-mobilan kecepatannya kayak roller coaster campur odong-odong, teriak ondel-ondel sambil keluar dari mobilnya yang sekarang penuh rumput dan daun tempel di badinya. Doraemon juga kelihatan capek, bajunya sedikit berdebu, dan kupingnya merah karena terlalu lama naik kambing yang doyan muter-muter sendiri tanpa arah komando. Gue gak ngerti, kambing ini bawa kompas apa gimana, tapi dia tahu jalur-jalur rahasia yang gak ada di Google Maps, keluh Doraemon sambil ngelus kepala Mimi si kambing yang masih aktif nyemil bunga liar. Ondel-ondel lalu ngeluarin handuk dari saku bajunya, walaupun gak kelihatan dia punya saku. Ia ngelap muka dan topengnya yang sudah agak buram karena keringat dan debu. "Bro, gue belum pernah keringetan segini sejak ikut lomba panjat pinang waktu kecil," katanya sambil duduk selonjoran di atas alas rumput. Doraemon yang duduk di sampingnya, membuka koper kecil isi bekal yang tadi dia bawa. Tapi sebelum makan, mereka memutuskan untuk mengobrol sambil menatap hamparan bukit-bukit di kejauhan. Angin sepel-sepau menyentuh wajah mereka, suara jangkrik dan burung silih berganti jadi musik latar alami. Sekilas seperti adegan film yang indah dan emosional. Sampai kambing Mimi tiba-tiba melompat dan menjilati telinga ondel-ondel. "Ah, Mimi, itu telinga gue bukan es krim rasa ketek," teriak ondel-ondel sambil panik. Doraemon ngakak sampai guling-guling di rumput. "Kayaknya Mimi suka sama kamu." "Suka apaan? Tadi gue dibanting sama suaminya, sekarang digombalin sama dia. Keluarga kambing ini toksik," ujar ondel-ondel sambil menjaga jarak. Akhirnya setelah tenang, mereka membuka bekal masing-masing. Doraemon ngeluarin kue mochi isi kacang merah, biskuit rasa keju, dan sebotol susu pisang. Sedangkan ondel-ondel ngeluarin kerupuk kulit, sambal terasi, dan es teh manis yang udah dikasih sedotan dobel.
Tapi yang paling mencuri perhatian adalah satu box besar berwarna coklat dengan tulisan, Holland Bakery roti premium sejak zaman Belanda. Wih, kamu bawa Holland Bakery juga? Tanya ondel-ondel dengan mata berbinar. Yoi dong, jawab Doraemon bangga. Khusus yang rasa coklat keju lapis pandan. Ini favorit aku. Tapi mereka belum sempat mulai makan. Karena Mimi si kambing mulai mendekat dengan ekspresi lapar. Matanya melotot, lidahnya keluar, dan suaranya mulai, embe, embe, kayak alarm pengingat makan. Si Mimi ngiler tuh, kata ondel-ondel sambil mundur dikit. Gue kasih makan dulu deh, kata Doraemon sambil mengeluarkan 2 jenis makanan dari kantong ajaib. 1 piring rumput segar yang baru dipanen dari kebun kantongnya, dan 1 piring berisi roti Holland Bakery rasa coklat. Nah, disinilah kekacauan mulai terjadi. Doraemon yang lagi fokus ngobrol sambil dengerin cerita ondel-ondel soal pengalaman ikut parade budaya di CFD, Car Free Day, malah nggak sadar kalau dia keliru ngasih makanan. Karena dia menaruh piring rumput di tangan ondel-ondel, dan piring roti coklat di depan kambing. Ondel-ondel yang belum sadar, langsung ngunyah rumput itu. Dia kira itu lalapan jenis baru dari restoran Sunda. Tapi begitu kunyahan pertama masuk, krek, krak, seret, erger. Ini makanan? Kok kayak kabel listrik dijemur 3 hari? Kata ondel-ondel sambil narik-narik rumput yang nyangkut di gigi. Doraemon baru sadar setelah lihat Mimi si kambing makan roti Holland Bakery dengan tenangnya, sampai jilat-jilat jari kakinya sendiri. Wah, salah kasih makan? Teriak Doraemon sambil berdiri panik. Ondel-ondel langsung berdiri dan ngebuang rumput dari mulutnya. Gue disuruh makan makanan kambing? Ini diskriminasi rasa atau gimana? Doraemon langsung minta maaf sambil nyodorin air putih rasa stroberi dari kantong ajaib. Maaf. Gue kedistrak pas lo cerita soal festival ondel-ondel di Cibubur. Gue kira rumput itu sambal plecing. Sementara itu, Mimi yang doyan banget roti, malah nyamperin bekal ondel-ondel dan nyolong kerupuk kulitnya. Embe, katanya penuh semangat sambil ngunyah kerupuk kayak manusia. Kambing ini bener-bener punya selera lidah kosmopolitan. Tiba-tiba seekor bebek nyelonong lewat. Dia lagi asik nyari cacing di semak-semak. Tapi sialnya, Mimi si kambing ngira bebek itu makanan. Embe. Hap. Dalam sekejap, leher bebek dicium dengan semangat. Bebeknya teriak, "Kuek!" sambil panik lari keliling ondel-ondel. Doraemon. Kambingmu kanibal? Teriak ondel-ondel sambil ngangkat sandal buat ngusir si kambing. Doraemon buru-buru ambil alat penerjemah binatang dari kantongnya. Tunggu. Mimi bilang dia nggak makan bebek, cuma mau cium doang. Cium? Itu bebek udah trauma hidupnya. Kejadian itu bikin suasana yang tadinya tenang jadi chaos. Ondel-ondel dikejar bebek, bebek dikejar kambing, dan kambing dikejar Doraemon. Sementara itu, roti Holland Bakery tinggal remah-remah, dan kerupuk kulit udah jadi serpihan di rumput. Akhirnya mereka semua duduk lagi, ngos-ngosan dan lelah. Ondel-ondel nyender ke pohon sambil pegang perut. Gue belum pernah makan lalapan seaneh ini, rasanya kayak daun kalender. Doraemon ngakak. Maaf ya, bro, tapi jujur, gue seneng banget hari ini, lucu dan seru banget. Meskipun sempat salah makan, suasana kekeluargaan, tawa, dan kekonyolan mereka bikin petualangan ini jadi nggak terlupakan. Tapi ternyata kekacauan belum selesai, karena kambing Mimi belum kenyang. Setelah semua kekonyolan terjadi, mulai dari ondel-ondel naik kambing dan terpelanting, kambing makan Holland Bakery, hingga bebek jadi sasaran gigit penuh cinta, Doraemon dan ondel-ondel mencoba menenangkan diri. Mereka duduk di atas rumput pegunungan yang masih lembab oleh embun, sambil membenahi bekal yang sudah tak karuan bentuknya. Roti hancur, teh tumpah, kerupuk hilang entah kemana, dan kambing Mimi sibuk mengunyah daun yang menempel di tubuh ondel-ondel. Oke, kata Doraemon sambil menghela napas dalam, sepertinya ini adalah piknik paling absurd sepanjang sejarah manusia dan robot. Ondel-ondel menepuk dadanya, gue sih gak masalah ya, bro, tapi gigi gue masih berasa kayak ngunyah sapu ijuk. Doraemon tertawa, tapi kemudian berkata, yuk kita bersihin dulu bekalnya. Kita bersih-bersih sebelum pulang. Tapi eits, jangan seneng dulu. Ada satu lagi kejadian yang lebih aneh dari sebelumnya.
Apalagi bro? Ondel-ondel langsung pucat. Saat mereka mulai berkemas, Doraemon melihat ada sisa bekal berbentuk bulat-bulat kecil warna coklat yang mirip kue klepon. Tapi bentuknya agak lebih besar dan teksturnya lebih licin. Ini apaannya? Tanyanya sambil mengendus. Ondel-ondel langsung merebut dan bilang, wah ini kayaknya dodol. Gue suka banget dodol Garut. Lo tau gak? Waktu gue kecil, tiap lebaran selalu dapat dodol dari tetangga. Bentuknya gini juga nih. Sebelum Doraemon bisa menganalisa lebih lanjut, ondel-ondel langsung nyomot satu dan, hap, masuk mulut. Beberapa detik kemudian, kenapa ada daun di dalam dodol? Ini dodol apa sabun cuci piring? Ternyata makanan itu bukan dodol, bukan juga klepon. Itu adalah pelet kambing. Makanan spesial untuk Mimi si kambing yang Doraemon bawa dari dunia masa depan. Dan karena tampilannya sangat Instagramable, ondel-ondel salah sangka. Ya Allah Doraemon, lu kasih gue makanan kambing lagi? Doraemon bengong. Tapi itu organik, bebas gluten, bebas pewarna buatan. Lu gila. Gue mau jadi manusia atau jadi kambing nih? Ondel-ondel lompat-lompat sambil narik lidahnya sendiri kayak pengen diganti. Mimi si kambing malah senang. Karena sisanya akhirnya jatuh dan bisa dimakan dia. Bahkan dia ngajak anaknya, Momo, buat nimbrung nyemil bareng. Dan tak disangka, Momo si kambing kecil malah naik ke pangkuan ondel-ondel yang lagi panik itu. Kenapa nih kambing kecil di pangkuan gue? Doraemon yang ngeliat cuma ketawa ngakak. Selamat bro, lu sekarang jadi ayah angkat kambing masa depan. Lu punya anak sekarang. Gak mau. Nanti gue dikira pengasuh kambing nasional. Ondel-ondel nyoba nurunin Momo dari pangkuan, tapi si anak kambing makin manja. Bahkan ngeluarin suara, embe-embe lembut, dan nyium dagu ondel-ondel dengan pipinya yang empuk. Akhirnya, karena gak bisa ngusir Momo, ondel-ondel pasrah duduk sambil gendong kambing itu. Di sebelahnya, Mimi duduk sambil nyender ke pundaknya. Doraemon mengambil momen itu, mengeluarkan kamera canggih dari kantong ajaib, lalu motret mereka. Cekrek. Gue kayak mahasiswa KKN di peternakan. Jerit ondel-ondel, walau diam-diam hatinya hangat juga. Tapi kejadian belum selesai. Karena tiba-tiba dari balik semak, seekor bebek muncul lagi. Bukan sendirian, tapi bareng 5 ekor temannya. Mata mereka tajam, bulu-bulu berkilau, dan formasi mereka segitiga sempurna. Gue rasa ini bukan bebek biasa. Ini pasukan khusus. Bisik ondel-ondel ketakutan. Doraemon mendelik. Kayaknya yang tadi dicium Mimi balik lagi bawa geng. Dan benar, mereka datang langsung nyamperin Mimi dan Momo. Suasana jadi tegang. Semua diam. Ondel-ondel keringat dingin. Doraemon mulai ngeluarin alat pertahanan. Mimi melindungi Momo di balik kakinya. Dan salah satu bebek malah ngeluarin makanan dari kantong kecil di lehernya. Apa itu? Apa bebek bisa ngeluarin makanan? Tanya ondel-ondel sambil panik. Ternyata bukan makanan, tapi undangan pesta makan bebek. Wajah dengan air mata bahagia. Bebek-bebek itu datang bukan buat balas dendam, tapi ngajak Mimi dan Momo makan bareng. Mereka mau bikin semacam gathering antar spesies. Makanannya, sisa-sisa bekal piknik yang tadi berantakan. Doraemon langsung bengong. Waduh, ini MAH bukan piknik biasa. Ini MAH, konferensi meja bundar hewan-hewan lucu pegunungan. Akhirnya, di tengah padang rumput itu, berlangsunglah makan besar. Mimi, Momo, dan geng bebek duduk bareng. Makan roti sisa, kerupuk yang ditemukan di balik batu, dan bahkan selembar dodol, yang asli, dari kantong ajaib Doraemon. Ondel-ondel dan Doraemon duduk di kursi kecil dari balok kayu. Memandangi semua itu sambil minum teh dan ngemil risoles pohon tadi. Doraemon menepuk pundaknya. Hari ini luar biasa ya. Ondel-ondel menjawab pelan sambil tersenyum. Iya bro, gue gak nyangka. Dari panik naik kambing, sampai bikin gathering bareng bebek. Ini cerita hidup yang gak akan pernah gue lupain. Setelah semua kekacauan terjadi, ondel-ondel nyaris jadi kambing. Kambing nyaris jadi tukang holan bakeri, dan bebek nyaris jadi korban gigit cinta. Akhirnya petualangan kocak hari itu mulai mendekati ujungnya. Tapi, seperti biasa, kekonyolan belum mau benar-benar selesai.
Masih ada satu insiden pamungkas yang bikin mereka berdua terdiam, lalu ngakak lagi. Setelah duduk istirahat dan napas sudah nggak lagi semrawut kayak mie instan, ondel-ondel berdiri sambil mengelus perutnya. Kayaknya gue lapar lagi, bro, katanya sambil ngeliatin semak-semak, seolah-olah semak itu bisa berubah jadi warteg. Doraemon yang masih sibuk ngepelin roti dari bulu kambing langsung berdiri juga. Sama, tapi gue gak berani ngeluarin makanan lagi, takut ketuker sama makanan kambing. Ondel-ondel mengangguk. Bener juga, nih rumput di gigi masih ada aromanya. Dia membuka mulut, dan astaga, ternyata masih nyangkut sehelai daun panjang yang bentuknya mirip kabel headset. Doraemon sampai meringis liatnya. Bro, itu bukan rumput biasa. Itu rumput liar yang suka dipakai buat bahan anyaman kerajinan tangan. Ondel-ondel terdiam, lalu dengan tenangnya, wah, pantes kok rasanya kayak rotan disiram kuah cendol. Karena lapar belum teratasi dan kondisi bekal udah kacau, Doraemon mencoba improvisasi. Ia membuka kantong ajaib dan ngeluarin mesin penumbuh tumbuhan super cepat. Dengan alat itu, cukup semprot satu tetes cairan ajaib ke tanah, maka akan tumbuh makanan dari tumbuhan apapun yang kita pikirkan. Doraemon niatnya mau nanam tomat segar atau ketela rebus buat makan siang sehat. Tapi ondel-ondel malah nyeletuk, bisa gak kalau kita nanam gorengan? Mana ada gorengan dari tanah? Seru Doraemon bingung. Tapi karena pengaruh alat itu berdasarkan niat dan pikiran pengguna di sekitar, semprotan pertama malah bikin muncul pohon risoles. Serius. Di depan mereka, muncul pohon dengan dahan kecil berbuah risoles isi bihun yang masih hangat. Doraemon bengong, ondel-ondel semangat langsung panjat dan petik satu. Alhamdulillah gorengan dari langit, katanya penuh hikmat. Belum sempat risoles itu habis digigit, Mimi si kambing datang lagi, kali ini bareng anaknya, Momo. Momo kecil dan lucu, matanya gede kayak karakter anime. Tapi entah kenapa, Momo langsung lari ke arah ondel-ondel dan loncat tepat ke pangkuannya. Ada kambing kecil di pangkuan gue, teriak ondel-ondel sambil panik. Momo bukannya takut, malah tidur di pangkuan ondel-ondel sambil mengeluarkan suara, embe-embe, pelan. Ondel-ondel terdiam. Lalu berkata pelan, Doraemon, ini pertama kalinya gue merasa jadi ayah dari seekor kambing. Doraemon tertawa terpingkal-pingkal, gue yang robot aja belum pernah ngasuh anak kambing. Mereka pun memutuskan untuk duduk sambil mengusap kepala Momo yang tidur lelap. Dan entah dari mana, Mimi si kambing dewasa mendekat, lalu meletakkan kepala di bahu ondel-ondel. Doraemon langsung berujar, wah, ini sih lengkap, lo udah jadi kepala keluarga kambing sekarang. Mereka tertawa keras, sampai-sampai Mimi ikut mengeluarkan suara, embe yang nadanya mirip ketawa kambing Betawi. Pemandangan itu indah sekaligus kocak. Pegunungan, pohon risoles, dua kambing bersandar manja, ondel-ondel bertopeng elegan jadi ayah asuh kambing, dan Doraemon yang nyengir sambil dokumentasiin semuanya pakai kamera dari kantong ajaib. Setelah suasana makin syahdu, matahari mulai condong ke barat. Mereka sadar, hari sudah mulai sore. Udah waktunya kita pulang, bro, kata Doraemon. Kalau enggak, nanti kamu diculik peternak yang ngira kamu pengasuh kambing sakti. Ondel-ondel berdiri pelan, memandangi bukit, dan berkata, ini hari paling kocak dalam hidup gue. Awalnya niat piknik, ujung-ujungnya malah jadi pengasuh kambing, perusak roti, dan korban rumput liar. Doraemon tersenyum hangat, tapi kita ketawa bareng. Dan itu yang bikin semuanya berarti. Mereka pun berjalan menuju pintu ajaib yang sudah disiapkan. Tapi sebelum masuk, Doraemon menoleh ke Mimi dan Momo. Kalian pulang lewat portal ke kandang ya. Nanti aku kirim makanannya. Mimi mengangguk dan mengembik pelan seolah paham. Begitu mereka masuk pintu ajaib, dalam sekejap kembali ke halaman rumah ondel-ondel. Badan mereka lelah, baju berantakan, gigi masih ada sisa rumput. Tapi hati mereka penuh tawa dan kenangan tak ternilai. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, Doraemon menyerahkan satu hadiah kecil ke ondel-ondel. Ini hadiah kecil karena kamu sabar banget hari ini. Ternyata isinya, satu ikat rumput plastik sebagai kenang-kenangan. Jangan dimakan ya, kata Doraemon sambil ketawa. Ondel-ondel menjawab, tenang aja bro, cukup sekali gue makan sayuran dari taman liar. Dan begitulah akhir dari petualangan gokil mereka. Dari awal naik kambing,
jatuh, tukeran kendaraan, sampai salah makan dan jadi ayah sambung kambing. Semuanya membekas dalam hati mereka. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, akhirnya selesai juga petualangan kocak ondel-ondel bareng Doraemon hari ini. Masya Allah, dari tadi kita udah diajak ketawa bareng. Lihat ondel-ondel naik kambing, kambing makan roti, bahkan ondel-ondel sampai makan rumput juga. Tapi dibalik semua kelucuan ini, insya Allah ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Jangan lupa ya, untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, baik di kolom komentar maupun dalam hati setiap saat. Karena dengan sholawat, hidup kita bisa penuh berkah dan dijauhkan dari kesusahan. Yuk tulis sholawat di kolom komentar sekarang juga. Dan tentunya, jangan lupa juga untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan suka maupun duka. Takwa adalah bekal terbaik untuk hidup di dunia dan akhirat. Kami juga mendoakan semua penonton video ini, semoga Allah limpahkan rizki yang melimpah, halal, dan berkah untuk umat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Kado terbungkus untuk kalian yang menjawab pertanyaan di kolom deskripsi dengan benar, doa khusus dari kami. Semoga dimudahkan punya rumah mewah yang nyaman dan penuh keberkahan, rezekinya lancar, dan hidupnya bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia, tapi jangan sedih ya buat yang jawabnya salah. Insya Allah tetap kita doakan sehat selalu, dilindungi dari penyakit, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Silakan tulis juga di kolom komentar request cerita ondel-ondel, apalagi yang kalian mau? Mau ondel-ondel jadi pembalap? Jadi koki? Jadi guru? Atau ikut lomba cerdas cermat bareng Doraemon? Tulis aja, siapa tahu ide kalian jadi video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa, like, komen, subscribe, dan sebarin kebaikan lewat cerita lucu yang mendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum semua. Hati Merah 2.